Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi mekanika teknik statistik untuk kali ini masih seputar metode distribusi momen. Namun kali ini kita akan membahas pada struktur portal. Oke, jadi kita langsung saja ke contohnya. Nah, kita diminta untuk menghitung besarnya MAB, MBA, MBD, MBC, MCB, dan MDB dengan metode distribusi momen. Nah, sebelumnya kita menentukan dulu apakah struktur portal ini termasuk struktur portal yang bergoyang atau tidak bergoyang menggunakan rumus ini ya. Jadi J itu jumlah join atau titik, M itu adalah jumlah batang, H itu adalah hinge atau sendi, F itu fix atau jepit, R itu roll. Bisa dicoba hitung ya. Jadi J ini jumlahnya titik, ada berapa? 1, 2, 3, 4, jadi 2 kali 4. M itu jumlah member atau batang, jadi ada 3, 1, 2, 3. Dan H itu jumlahnya sendi, 1 dan 2, ada 2 dikalikan 2. Fix itu adalah jepit, ada 1, berarti dikalikan 1. Nah, ini nilai N nya ternyata ketemu -1, sehingga dia termasuk portal tidak bergoyang. Ingat ya, kalau portal bergoyang itu nilainya lebih dari 0. Oke, sekarang kita menghitung angka kekakuan pada batang AB, BD, dan BC. Nilainya sama ya, baik itu untuk setiap batang ya, nilainya sama untuk setiap batang. Untuk KAB nilainya sama dengan KBA, KBC, BC nilainya sama dengan KCB, KBD nilainya sama dengan KDB. Ini ya, 4 rumusnya 4 dikalikan nilainya EI dibagi dengan L atau panjang batang. Untuk AB 4 dikalikan EI per 3 karena panjangnya 3. Untuk KBC atau KCB 4 dikalikan EI per 4. KBD dan KDB 4 dikalikan EI per 4. Jadi dapat nilainya seperti ini. Oke, nah sekarang faktor distribusi. Ingat ya, untuk faktor distribusi atau mu, kita hanya mencari di batang yang memiliki titik yang berhimpitan, saling berhimpitan dengan batang lainnya, yaitu mu BA, mu BD, dan mu BC. Karena titik B ini saling berhimpitan dengan batang lainnya. Jelas ya? Jadi mu yang kita cari itu mu BA, mu BD, dan mu BC saja. Jadi ini ya, BA, BD, dan BC. Nah, rumusnya bergantung dengan nilai K atau angka kekakuan itu tadi. Kalau mu BA, ya berarti yang di atas ini KBA dibagi dengan semua total dari angka kekakuan. Kalau BD itu KBD dibagi dengan total nilai K, KBC itu dibagi dengan total nilai K untuk mu BC. Sehingga didapat nilainya seperti ini. Untuk mu BA 0,4, mu BD 0,3, mu BC juga 0,3. Faktor induksinya untuk balok prismatis itu sebesar 0,5. Nah, berikutnya kita menghitung momen primer. Ingat bahwa momen primer ini bergantung pada beban luar atau beban eksternal. Contohnya pada batang AB, bebannya beban merata, sehingga rumus yang digunakan adalah 1/12 KL kuadrat. Besarnya 750. Nilainya positif untuk AB, nilainya negatif untuk BA. Ingat ya, perjanjian tandanya. Jadi untuk yang arah panahnya seperti ini adalah positif, arah panah seperti ini adalah negatif. Begitu pula untuk BD dan DB. Didapat sebesar 1000 kg/meter. Ini ya. Beban luarnya adalah beban terpusat, rumus yang digunakan adalah 1/8 PL. Untuk BD ini nilainya positif 1000, untuk DB nilainya negatif 1000. Nah, untuk batang BC
tidak punya nilai momen primer karena dia tidak ada beban luar di sini. Jadi nilai momen primernya pada batang BC ini 0. Oke, nah sekarang kita langsung ke distribusi momennya. Metodenya. Ini ada berapa titik? Ada 4 titik, A, B, C, dan D. Jadi di sini ada 4, A, B, C, dan D. Nah, di sini kita jabarkan batang apa saja. Untuk titik A kena batang AB, sehingga di sini ada AB. Untuk titik B kena 3 batang, ada batang BA, BD, dan BC, sehingga di sini ada BA, BD, dan BC. Untuk titik C hanya kena batang CB, di sini hanya ada CB. Untuk titik D, DB saja, sehingga di sini DB. Oke, berikutnya nilai mu-nya. Mu-nya tadi didapat ini, mu BA 0,4, mu BD 0,3, mu BC 0,3. Kita inputkan di sini 0,4, 0,3, 0,3. Nah, AB kita lihat, AB ini batang perletakannya apa? Sendi. Kalau perletakannya sendi, berarti nilai mu sama dengan 1. Begitu pula pada titik C, pada batang CB. Di sini nilainya 1. Nah, untuk DB karena dia jepit, berarti nilai mu-nya 0. Jangan lupa dia minus ya, selalu minus nilainya. Nah, berikutnya ini adalah momen primer, didapat dari sini. Jadi ada MPAB dan MPBA nilainya 750. Ini ya, 750, satunya minus 750. BD dan DB juga demikian ya, B, D, dan DB, satunya plus 1000, satunya minus 1000. Nah, untuk BC dan CB karena di sini tidak ada beban luar, sehingga nilainya untuk momen primernya sama dengan 0. Jelas ya? Jadi di sini kita tinggal substitusikan saja. Nah, berikutnya kita distribusikan. Jadi distribusi itu tergantung pada ini ya, kan tiap titiknya. Jadi untuk bagian AB distribusinya ya di ini dikalikan minus 1. Kalau untuk CB nilainya ini momen primer dikalikan minus 1, hasilnya 0. Untuk DB juga demikian. Ini minus 1000 dikalikan 0 sehingga nilainya 0. Nah, untuk titik B itu ini dijumlahkan karena dia berhimpitan dengan 3 batang. Jadi seluruh batangnya yang di sini dijumlahkan. Setelah dijumlahkan dikalikan dengan 0,4 minus 0,4. Jadi hasilnya ini. Begitu pula dengan yang bagian BD. Ini dijumlahkan dikalikan yang ini, yang BD, karena kita cari di bagian BD. Yang ini juga demikian. Yang ini ya. Jadi ini dijumlahkan, ditotal, dikalikan minus 0,3, hasilnya minus 75. Oke, jadi ini distribusi sudah selesai. Lalu kita berikutnya ke induksi. Induksi tadi 0,5 atau dibagi dengan 2. Ingat ya, induksi itu bisa disilangkan ke batang yang sama ya, jadi itu perlu diingat terlebih dahulu. Contohnya jadi ini, induksi dari AB minus 750 dikalikan 0,5. Nah, dilarikannya ke BA karena AB itu masih satu batang dengan BA. Ini ya, AB satu batang dengan BA. Begitu pula untuk BA minus 100 dikalikan 0,5, lalu dilarikannya ke bagian AB. Nah, untuk ini BC ini kan tadi dapat 0,75. Diinduksikannya dilarikan ke CB karena BC ini masih satu batang dengan CB. Ya, begitu pula dengan CB ini. Diinduksikannya dilarikan ke
BC. Nah, untuk BD dilarikannya berarti ke DB. Jadi larinya ke sini. Jadi dikalikan 0,5 lalu dilarikannya ke DB. Begitu pula untuk yang DB. Dilarikannya ke bagian BD. Nah, setelah didapat dari hasil induksi, didistribusikan lagi. Jadi ini dikalikan dengan mu, didapat ini. Ini ditotal, dikalikan ini, dapat ini. Begitu pula seterusnya. Ini ditotal, dikalikan dengan mu untuk BD, dapat sekian. Dan seterusnya, hingga berhenti sampai ke mendekati 0. Ya, nanti dicoba sendiri sampai mendekati 0. Lalu dijumlahkan atau ditotal. Jadi satu baris ini dijumlahkan, nanti hasilnya akan 0. Untuk BA ini dijumlahkan, hasilnya sekian. BD juga dijumlahkan, hasilnya sekian. BC juga hasilnya sekian. CB juga sekian. Dan DB juga minus 979. Nah, sekarang dicek untuk titik simpul di B ini harus setimbang momennya. Jadi sigma momen di titik B harus sama dengan 0. Ini kan nilai momen yang kita dapat ya. Nah, sekarang yang di titik B ini kita coba cek dijumlahkan apakah hasilnya sama dengan 0. Jadi ini dijumlahkan, setelah dijumlahkan kita cek, oh ternyata hasilnya sama dengan 0, berarti sudah betul. Nah, sekarang kita cek lagi untuk momen di AB ini harusnya 0 kan, karena dia sendi. Sendi kan tidak memiliki momen. Sekarang kita cek juga, oh sudah betul karena nilainya 0. Sendi kan tidak memiliki momen. Untuk CB juga karena dia sendi, jadi harusnya 0. Untuk DB nilainya minus 979. Karena jepit memang memiliki momen. Jadi besarnya ini dirangkum di sini. Ya, jelas ya. Jadi sama kurang lebih sama. Namun untuk total yang harus diperhatikan ya ini tadi. Untuk induksinya. Larinya harus sama-sama di batang yang sama. Harus dalam satu batang. Jelas ya? Saya rasa materinya cukup sampai di sini. Silahkan ditanyakan jika ada yang ingin didiskusikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.